Berikut peta konsep materi yang akan saya bawakan dengan judul Perekonomian dalam Islam, yaitu jual beli. Yang pertama, ada pengertian dan dasar hukum jual beli. Yang kedua, rukun jual beli. Yang ketiga, syarat jual beli. Syarat jual beli terbagi menjadi dua. Yang pertama, syarat barang yang diperjualbelikan. Yang kedua, syarat penjual dan pembeli. Yang keempat, jual beli yang terlarang terbagi menjadi ke dalam dua lagi. Yang pertama, jual beli yang sah tapi terlarang. Terus yang kedua, jual beli terlarang dan tidak sah. Dan yang terakhir ada yang namanya khiyar. Berikut video praktik mengajar MPDP Fikih Usul Fikih kelas 10 Madrasah Aliyah Darul Inabah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Masih semangat? Semangat. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Minawati. Bisa dipanggil Mina. Alamat di Kalibawang. Di sini ada orang Kalibawang kah? Ada. Tapi pernah nggak ke sana? Ada. Oke, kakak berkuliah di STAI Al-Wasliyah Babai, jurusan PAI semester 6. Oke, jadi hari ini kita membahas tentang perekonomian dalam Islam, yaitu apa? Jual beli. Bisa muamalah. Nah, jadi yang pertama ada pengertian jual beli, yaitu menurut bahasa artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Nah, kalau zaman dahulu itu ada yang namanya barter. Arti barter apa? Sesama barang. Nah, jadi barter ini merupakan salah satu bentuk perdagangan sebelum adanya uang. Kalau zaman sekarang itu kan ada yang namanya tukar menukar barang dengan menggunakan uang, ya. Atau bisa dikatakan suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan uang milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, dasar hukum jual beli ada berapa di sana? 3. Ya, yang pertama Al-Quran, hadis, ijma, ya, kakak ambil lah yang pertama itu ada Al-Quran, terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang mana dapat kita ambil pemahaman bahwa Allah itu telah menghalalkan jual beli bagi setiap hambanya dengan cara apa? Yang baik. Dan Allah telah melarang praktik jual beli riba. Ada yang tahu artinya riba? Iya, ada bunga. Terus kita lanjut ke rukun jual beli. Yang pertama ada apa? Penjual. Yaitu orang yang menjual barang bisa jasa kepada pembeli dengan harga yang telah ditetapkan. Terus ada apa? pembeli. Pasti ada penjual, ada pembeli. Yang ketiga Ada barang apa yang diperjualbelikan. pastinya ada objeknya yang kita jual. Terus Ada uang atau agen. ya, jadi sebagai pengganti barang yang kita beli. Terus ada Lafal ijazah kabul. dalam jual beli tentunya ada juga ijab kabul, bukan hanya dari pernikahan tadi seperti kakak Hadrian jelaskan. Nah, jadi dalam jual beli ini ada juga ijab kabul macam-macamnya. Ada yang tahu sebelumnya? Ada. Apa? Secara apa? Yang sering kita praktikan dalam kehidupan sehari-hari. Tukar jual. Ya, yang pertama secara lisan gitu kan. Kebiasaan dari kita itu kan kalau menukar barang pasti kata penjualnya tukar ya. Terus kita jawab dengan jual. Terus ada juga yang secara tulisan. Nah, jadi bagi dua orang yang bertransaksi berjauhan bisa menggunakan tulisan. Misal, sekarang itu kan ada yang namanya media sosial. Nah, jadi bisa menggunakan tulisan diketik ya. Terus yang ketiga ada yang namanya isyarat. Nah, jadi ini dikhususkan bagi orang yang tidak bisa menggunakan akad jual beli secara lisan dan tadi yang berapa? Ya, tulisan. Maka diperbolehkan menggunakan isyarat. Terus yang keempat ada yang namanya saling memberi. Nah, dalam artian misal Pian memberikan benda ke Pian, terus Pian memberikan kembalian, jadi tukar menukar kayak itu.
tetapi imbalannya itu kada ditentukan seberapa besarnya. Nah, terus ada syarat jual beli. Nah, ada dua. Yang pertama, syarat barang yang diperjualbelikan. Yang pertama ada apa? Barang itu suci. Ya, jadi maksudnya barang yang kita perjualbelikan itu bukan digolongkan benda yang haram atau benda najis. Ya, harus suci. Terus yang kedua, Barang itu bermanfaat. pastinya barang yang kita jual itu harus ada manfaatnya. Tidak boleh kita menjual benda-benda yang tidak ada manfaatnya. Yang ketiga, Barang itu milik sendiri atau milik orang lain yang telah mewakilkan untuk menjualnya. ya, jadi kita ini boleh menjual milik orang lain asalkan misal ada tetangga kita menitip menjual kue di warung kita. Nah, itu boleh karena pada si tetangga itu tadi setelah memberikan amanat kepada kita untuk menjualnya, itu hukumnya boleh. Terus yang keempat, Barang itu dapat diserah terimakan kepada iya, pasti ada objeknya secara nyata yang bisa diserah terimakan. Yang kelima, mengetahui barang. ya, jadi maksud itu barang yang diperjualbelikan dapat dikenal dari jenisnya kayak apa, ukuran, sifat, kadar, serta harganya. Terus ada syarat penjual dan pembeli. Yang pertama, beragama Islam, yaitu orang yang memeluk agama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Jadi orang yang tidak sehat pikirannya bisa dikatakan idiot kah zaman sekarang itu tidak sah dalam jual belinya. Terus atas kemauan sendiri, artinya dalam kita bertransaksi tidak ada paksaan dari pihak manapun. Terus sudah dewasa atau balik. Nah, jadi jual beli yang dilakukan anak-anak kecil itu sebenarnya tidak sah kecuali kepada hal-hal yang sifatnya sederhana dan sudah menjadi kebiasaan, seperti jual beli apa? Permen, es krim. Nah, iya boleh. Itu yang hal-halnya sederhana. Tapi kalau yang barang yang kita kualifikasikan dengan harga yang mahal, seperti apa yang mahal? Ya, bisa kulkas, perhiasan, emas, itu ya bisa. Nah, itu kalau anak kecil yang menjualnya tidak sah karena ditakutkan adanya penipuan yang mana bisa merugikan salah satu pihak. Terus tidak pemboros, artinya apa? Hemat ya. Jadi Allah itu kan telah melarang hambanya yang melakukan menghambur-hamburkan hartanya, karena itu termasuk pemboros. Ya. Oke, kita lanjut. Jual beli yang terlarang. Nah, ada yang pertama jual beli yang sah tapi terlarang. Yang pertama, jual beli yang harganya di atas atau di bawah pasar. Nah, sebagai contoh misalnya ada pedagang yang menjual barangnya misal dari pegunungan, itu kan ciri khasnya apa? Pekerjaan di pegunungan. Iya, berkebun. Nah, dengan niat menjual ke pasar. Tiba-tiba sampai di tengah perjalanan ada yang memberhentikan untuk menjualnya dengan harga yang murah daripada harga pasarnya. Itu sebetulnya tidak sebetulnya sah tapi terlarang karena harganya di bawah pasar. Paham sampai sini? Oke, yang kedua, jual beli untuk ditimbun supaya dapat dijual dengan harga mahal di kemudian hari, padahal masyarakat membutuhkannya saat itu. Nah, itu tidak boleh karena bisa menzalimi sesama kita. Yang ketiga, jual beli untuk maksiat. Misal kita dengan niat membeli ayam jago. Nah, kalau kita hanya sekedar membeli ayam, itu hukumnya apa? Boleh lah. Boleh. Tetapi kalau ada niat hendak mengadu, itu makanya jadi terlarang. Sah kalau beli ayam, kalau niatnya hendak diadu, jadi terlarang. Paham lah? Paham. Terus jual beli dengan cara menipu, apa sih maksudnya? Misal, bisa. Kalau sebelumnya kan jual beli sah, tetapi kalau dengan cara menipu, jadinya terlarang. Iya, masya Allah. Nah, yang ini jual beli yang terlarang dan tidak sah sama sekali. Nah, yang pertama, jual beli sperma binatang. Nah, itu tidak boleh. Terus menjual anak ternak yang masih dalam induknya. Misal siapa ada bangunan
misalnya sapi piar tuh dia sudah hamil misalnya beberapa bulan, kemudian dengan niat anaknya yang di dalam itu belum lahir kan anak dijual, masih di dalam kandungan, itu sebenarnya tidak boleh karena barangnya itu kan belum ada. Kalaunya sudah lahir maka diperbolehkan. Terus menjual belikan barang yang baru dibeli sebelum diserah terimakan kepada pembelinya. Nah, itu kan sudah menjadi hak orang lain. Terus menjual buah-buahan yang belum nyetak. Nah, ada boleh. Misalnya nih bisi rambutan yang hanya berkembang. Terus hendak niat menjual ke orang muda nih. Karena itu kan buahnya masih samar, bisa saja buahnya bisa tertiup angin atau busuk sebelum diserah terimakan, itu hanya kada boleh. Oke. Terus ada yang namanya khiar. Ada yang tahu sebelumnya khiar itu apa? Iya, memilih yang terbaik. Apa sih maksudnya? Jadi dalam jual beli itu kita ada pilihan untuk melangsungkan jual beli atau membatalkan jual beli atas pertimbangan dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Nah, jadi jenisnya ada berapa? 3. Yang pertama? Khiar majelis. Sebelumnya ada yang tahu? Belum. Jadi artinya memilih melangsungkan atau membatalkan jual beli sebelum berpisah dari tempat akad, misalnya di pasar, kedua belah pihak itu masih dikatakan khiar majelis. Kalau sudah berpisah, khiar majelis ini bisa dikatakan gugur ketika kedua belah pihak itu yang membatalkan sah. Cuman kalau hanya dari salah satu pihak, misalnya pembeli yang membatalkan, maka khiarnya ini masih berlaku dengan catatan dari kedua belah dan gugur, misalnya dari salah satunya meninggal dunia, maka itu udah gugur khiarnya. Kalau hanya salah satu yang membatalkan masih berlaku. Terus yang kedua ada khiar syarat. Artinya khiar yang dijadikan syarat waktu akad jual beli. Misalnya penjual dan pembeli ini boleh meneruskan atau membatalkan jual beli selama persyaratannya itu belum dibatalkan. Misalnya pertimbangan 2 atau 3 hari. Misalnya anak-anak baju ya, pian jangan makan baju adik-adik. Ada tahu ukurannya, dibawa ke rumah dulu dengan syarat misalnya kata kita pembeli bolehlah misalnya kita bawa terlebih dahulu. Kalau memang kada sadar bisa dia dikembalikan atau dilupakan. Terus yang ketiga khiar aib. Jadi maksudnya dalam khiar ini dituntut kesempurnaan dari benda-benda. Jadi misalnya kita khiarnya ini misalnya kita membeli sesuatu, ternyata misalnya membeli apa? Ya baju misalnya beberapa lembar. Ternyata kita bawa ke rumah itu ada misalnya ada yang sobek. Nah, itu kita boleh mengembalikannya karena di khiar ini dituntut kesempurnaan dari barangnya itu. Kalau yang cacat bisa dikembalikan. Oke. Sampai sini pahamlah? Insyaallah. Kalau paham kakak ada games. Oke, yang ini apa misalnya? Amplop pertanyaan. Jadi isinya ini pertanyaan lah, bukan uang. Jadi di dalam amplop ini ada 7, tapi yang menjawab ada 5 orang. Jadi setiap ini ada 1 pertanyaan. Oke? Paham? Oke, ambil 1 lah. Nah, di dalam gulungan kertas ini misalnya dapat angka 1 sampai 5, dia kakak 5 orang kan tadi. Nah, bila dapat nomor 1 berarti membuka amplop yang nomor 1. Oke? Kalau yang kosong berarti tidak menjawab. Misalnya ada yang kada dapat, bisa dilempar ke temannya. Oke? Oke, ambil 1 untuk 5 orang ya. Oke. Nanti Kena ada berapa? Ada jelas. 1.
Nih ada nih yang benar-benar ada konsep nih. Tadi 9 orang Pak. Gitu deh. Oke, baca. Barang suci. Apa? Sebutkan satu syarat barang yang diperjualbelikan. Benar Pak. Benar. Ambil. Kita samaan loh. Ada nurani ada kita samaan kita. Mungkin itu saja pembelajaran dari kakak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بك ملهي يشدو فمي والشوق يجري في دمي وإليك دوما أنتمي يا سيدي يا محمد قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد